bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita rezeki, memperpanjang umur kita, dan alhamdulillah telah mensatukan kita hari ini di rumah ibu. Untuk menyambung dari silaturahmi dalam rangka pengajian tausiah yang sudah terhenti. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya di sini sesuai dengan rencana akan membacakan tema pengajian kita hari ini adalah mengenai fadilah sedekah atau keutamaan sedekah. Jadi sesuai dengan kesepakatan awalnya di tausiah alumni 3081, saya akan membacakan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan tema sedekah. Maka insya Allah kitab yang akan dibacakan adalah kitab Fadilah Sedekah, ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Hamdulillah. Bisa dilihat nanti di Google siapa beliau. Haji ke orang tua atau ke teman dekat atau ke itu badalnya itu sedekahnya masuk ke diri kita apa masuk ke orang yang kita badal? Hanya itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, yang saya muliakan, suatu guru Ibu Yadus keluarga beserta Bapak Ibu majelis yang saya muliakan. Ini bertanya, saya buatkan kembali, apakah badal haji itu termasuk bagian daripada sedekah? Bapak Ibu semuanya, sedekah itu sebenarnya kembali kepada sebuah prinsip ajaran kita bahwa sebaik-baik dari kita adalah anfa'uhum linnas. Segala yang bisa kita rasakan manfaatnya oleh orang lain itu disebut sedekah. Apapun yang kita lakukan yang niatnya memang untuk dimanfaatkan kepada orang lain dan orang lain itu mampu merasakan kemanfaatan dari kita, itu termasuk sedekah. Padahal secara spesifik mengenai badal haji itu memang sudah ada aturannya di dalam ajaran kita, terutama dalam ilmu fikih, yang namanya memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal. Ini kontroversi para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak bukan berarti diharamkan atau tidak, tetapi masalahnya pahalanya sampai atau tidak. Cuman saya tidak akan mengarah ke sana, karena adalah sifat khilafiyah, banyak pendapat. Prinsipnya badal haji itu memang sudah diatur di dalam ilmu fikih dan hukumnya memang namanya badal itu dalam bahasa Arab artinya menggantikan. Artinya kewajiban yang sebenarnya sudah dilimpahkan kepada orang tua kita, beliau belum sempat menunaikan, meninggal dulu, berarti tanggungan kewajiban masih ada. Sedangkan hutang sama Allah itu ya memang harus diselesaikan. Maka yang punya tanggungan siapa? Putra putrinya atau keluarga. Bukan hanya termasuk sedekah, tapi juga termasuk kewajiban untuk keluarganya. Kalau memang orang tuanya mampu. Sekarang kasus baru lagi, misalkan orang tuanya nggak punya, cukup setelah meninggal anak-anaknya menjadi keluarga yang mampu. Berarti yang punya kewajiban siapa? Anak-anaknya.
Apakah orang tuanya wajib haji? Tidak, sudah selesai urusan perkara sama Allah. Tetapi karena bakti anaknya memang punya niatan memberikan pahala kepada ayahnya, yang membuat saya kaya adalah orang tua saya. Maka saya ingin memberikan sesuatu yang disebut birrul walidain, berbuat baik. Salah satu bakti kita nggak bisa berbuat baik apa lagi selain hanya mendoakan dan memberikan pahala. Maka kemudian punya niatan memberikan pahala itu kepada orang tua kita disebut sedekah. Urusan sampai atau tidak itu pahalanya satu saya tersebut khilafiyah. Tetapi saya mengambil jalan tengah. Sesuatu yang kita berikan kepada orang yang meninggal, maka itu menjadi doa. Kalau mendoakan orang meninggal, hampir seluruh ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Bahkan sholat jenazah pun ada doa untuk orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Memberikan ampunan kepada orang yang meninggal, kita minta sama Allah kan berdoa untuk mereka. Jadi tidak ada pendapat yang berbeda di antara doa orang yang meninggal. Jadi pahalanya sampai atau tidak, kalaupun tidak sampai, maka itu menjadi doa yang akan mempertemukan rahmat Allah dengan permintaan kita. Ya akhirnya Allah jatuh cinta dengan permintaan kita, mulialah itu jenazah yang ada di kubur. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami baik. Dan kita berharap imbalan dari Allah. Ya Allah, saya sudah bersedekah, balaslah sedekah saya ini dengan pahala berlimpah, dengan rezeki yang berkah. Kalau kita seperti itu, kira-kira kita boleh nggak? Sudah ikhlas sebetulnya, tapi ketika kita berharap pahala, berharap balasan dari Allah, apakah itu boleh nggak? Bersih nggak artinya sedekah kita? Pamrih jadinya kita gitu, gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau kita merasa ingin mendapatkan balasan ketika memberi sesuatu itu boleh atau enggak? Kalau sesama manusia hukumnya makruh sampai ke haram. Namanya tomak. Saya ngasih. Ini pengajian Bu Eri nggak ada anggaran, kita iuran aja nih, dikasih pisang goreng ya kan? Biar nanti kalau pengajian di tempat kita Bu Eri ngasihnya bakwan goreng, kita ada harapan di situ. Itu namanya tomak. Tetapi kalau sama Allah itu namanya, kalau saya lihat, manusiawi. Orang berbangga memberikan sesuatu tanpa ada niatan untuk mengungkapkan apa yang dia berikan kepada orang lain. Itu manusiawi. Artinya, ya Allah, saya melakukan ini untuk orang tua saya, berikanlah keselamatan untuk saya, berikanlah ampunan untuk orang tua saya. Apa salahnya? Tetapi kemudian kita bercerita kepada orang, alhamdulillah kemarin saya udah badalin haji ibu saya. Apa harapannya sudah beda? Bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, Al-Quran bahkan Islam tidak mempermasalahkan hukumnya, tetapi lebih kepada esensinya. Kamu mengharap kepada Allah itu adalah hal yang manusiawi dan itu ikhlas yang paling kecil. Bapak Ibu, ciri orang ikhlas itu yang paling mudah, dia takut untuk riya. Ciri orang riya itu dia sudah merasa ikhlas. Kebalikannya. Takut untuk riya itu gimana? Ya boleh kita mencoba untuk mencari bonus dari Allah setelah kita melakukan sesuatu, tapi kita masih berjuang untuk tidak keluar ketika ada orang lain yang mendengar. Tidak diungkapkan, tidak bercerita macam-macam, menahan diri itu. Bahkan Ali Zainal Abidin, seorang sahabat Rasul, ketika beliau meninggal baru ketahuan ternyata punggungnya lebam. Karena beliau banyak bersedekah, dipanggul sendiri gandum beras kepada orang-orang yang meninggal. Kenapa? Karena dia ingin memanggulnya sendiri. Kalau minta bantuan orang lain, ini udah ada orang kedua yang tahu. Sebegitu menahannya untuk tidak. Itu namanya sedekah sir, atau sedekah yang memang diam, hanya dia dan Allah yang tahu. Begitu. Jadi kalau kita sudah merasa ikhlas, malah justru kadang-kadang itu kita jatuh kepada hal yang riya. Minimal ingin dipuji orang lain. Kalau dalam hati saja, alhamdulillah itu insya Allah masih aman, Bu. Kalau dalam hati, kok nggak ada yang ngasih pujian ke saya ya? Itu namanya baru tomak. Belum menyebut pahala masih aman. Dalam surat Baqarah ayat 263 itu Allah mengatakan, barang siapa yang bersedekah memang tidak mengungkit-ungkit kepada orang lain, maka pahalanya di sisi Allah. Pahala sedekah itu lebih awet daripada ibadah apapun sebenarnya, jika memang dilakukan secara sir tadi.
harapannya hanya kepada Allah tanpa tomak kepada manusia. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak-anak pada orang tua. Si orang tua ini kebetulan tidak satu iman. Terus si anak ini kok bingung tanya sama saya bagaimana ya Om ya. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kasusnya adalah sebenarnya sering terjadi dan sedikit orang yang menanyakan. Kasus keluarga beda agama kemudian terhalang ingin berbuat baik kepada orang tuanya karena berbeda iman. Yang pertama, jika orang tua itu masih hidup, kalau kita bersedekah, boleh nggak kita bersedekah kepada orang tua yang beda keimanan? Hukumnya boleh. Memberikan rezeki kita atau sedekah kita kepada orang yang non muslim hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah zakat. Zakat yang punya hak hanya muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya berbuat baik sedangkan orang tua kita sudah meninggal dan dia beda keyakinan? Apakah boleh berdoa kepada dia? Satu, ulama mengatakan tidak boleh mendoakan orang yang tidak sama imannya dengan kita, apalagi mendoakan keselamatan dia. Tidak boleh. Karena memang Al-Quran sudah menjustis tidak akan selamat orang-orang yang mengkufuri keimanan. Yang pertama. Tapi posisinya ini anak dan ibu bagaimana? Posisinya adalah benar-benar dia hanya meniatkan untuk berbakti kepada orang tua tanpa ada harapan untuk mendoakan keselamatan orang tua. Jadi dia cukup merasa bersyukur, ya Allah, memang orang tua saya tidak beriman kepadamu, tetapi aku berbuat baik ini karena didikan orang tua saya. Maka pasrahkan ke Allah yang diberikan kepada makhluknya yang beriman hanya di akhirat saja. Ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan, yang baik didapat baik, yang buruk dibalas buruk. Disitulah nanti hukum kekafiran itu ada. Maka ketika orang tua sudah di akhirat, kita di sini Allah hanya memberikan rahman kepada siapa? Kepada anaknya tadi. Karena kau makhluk saya, apapun doa yang kau minta saya kasih. Urusan orang tuamu di akhirat, ketika saya mengampuni dia, itu bukan karena saya mengampuni dosanya, tapi karena kamu berbakti untuk orang tuamu, maka saya kasih bonus untuk orang tuamu. Jadi sebab anak, bukan karena Allah sebab mengampuni dosa kekafiran. Maka apa tadi kuncinya? Yang penting kita sebagai anak niat berbakti dan Allah dipujilah. Ya Allah, saya berbakti seperti ini juga karena orang tua saya. Coba tanpa ibu saya, meskipun dia kafir, saya tidak mungkin jadi orang baik. Kalau saya menjadi anak yang lepas. Lebih ke situ Pak. Waktu saat kurban, dia masuk dalam kurban, membiayai kurban, patungan kan, 7 orang dalam satu ekor. Itu dia nyumbang salah satu dari 7 orang yang menyumbang satu ekor sapi. Itu gimana Pak Ustaz? Apa yang 6 itu nanti termasuk batal gara-gara itu apa non muslim? Kurban itu kewajiban kita, hukumnya adalah fardu kifayah pada asalnya. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang harus digugurkan oleh salah satu di antara kelompok. Satu RT atau satu majelis, kaya semua, nggak ada yang korban, dosa semua. Ada yang korban satu, gugur semua dosanya. Nah sekarang kasusnya adalah yang 7 orang keluarga itu yang mau iuran kurban, ternyata salah satunya adalah non muslim yang tidak memiliki kewajiban. Harga sapi ada 21 juta, iuran 3 jutaan, jadinya 21 juta kan. Yang 3 juta disumbang dari orang non muslim yang tidak punya kewajiban. Berarti harga sapi turun jadi 18 juta. Sempurna nggak untuk satu sapi? Nggak sempurna, karena yang satunya tidak punya kewajiban. Lalu gimana tuh? Tergantung panitianya di sana punya siasat atau enggak. Kalau saya biasanya punya siasat begini. Memang ada Bapak Ibu orang-orang yang dermawan yang ingin mengikuti adat istiadat orang Islam di sana. Namanya juga orang baik. Cuma catat namanya, tetapi tetap cari pengganti sebagai penyempurna dari 7 tadi, agar dia bukan termasuk dari 7 orang yang menyumbang. Tidak sempurna korbannya. Oke, bagaimana solusinya tadi? Panitia misalkan ada ini ada korban 2 sapi nih. Orangnya berapa? Orangnya ada 14 berarti kan. Cuman yang 1 orang non muslim nih gimana? Ya udah cari 1 lagi deh.
biar jadi 15 orang. Ntar yang satu, yang non muslim gimana tadi? Sifatnya bukan kurban, namanya sedekah. Begitu pula ketika membagi hewan kurban, boleh nggak orang non muslim itu dibagi? Dia boleh mendapatkan, tetapi itu bukan menjadi haknya. Artinya kalau dia ingin dibagikan dari uang dari daging kurban tersebut, panitia punya taktik lagi. Ambil daging yang bukan bagian dari korban tadi, 100.000, belilah 1 kilo ke pasar, kasih daging yang berbeda. Karena ini haknya muslim. Bukan membohongi, justru itu malah siasat, aman dalam fikih, aman juga urusan sosialnya. Justru kalau ikutan fikih dia nggak punya hak sama sekali. Iya masa iya Pak, maaf ya, Bapak syahadat dulu baru dapat daging nih, nggak mungkin seperti itu. Maka itu akan mencederai keimanan. Seperti itu, ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sebenarnya kalau bisa diluruskan, diluruskan. Tetapi kalau kejadian seperti itu, asalkan hak muslim sudah tercukupi, maka dia masuknya kepada sisa. Bukan menjadi deretan dari list, dia nomor ada 100 orang, dia nomor 40, berarti bukan sisa. Asalkan hak muslim terpenuhi dulu. Ternyata kelebihan, dapatnya udah 10 kilo nih. Kalau masa ini sisanya 104 kilo mau dibeli dari pasar, ya panitia rugi juga. Jadi agama juga tidak sekaku itu kan juga, tapi tidak sesepele itu. Kita tetap harus memilah mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan syariat dan yang tidak. Terus lagi bahasan tersebut berkaitan tadi sumbangan dari non muslim. Ya. Kita bisa boleh menerima atau bagaimana? Sumbangan apa tuh? Tadi kan sumbangan. Boleh. Kita warga non muslim, kita nyumbang, dia nyumbang, kita boleh terima. Nyumbang yang itu kurban kan? Iya. Kita nyumbang apapun. Nyumbang apapun boleh, Pak. Boleh. Sedekah itu sama dengan berniaga. Bahkan Rasulullah juga berbisnis dengan orang-orang non muslim. Asalkan tidak dalam urusan zakat tadi, boleh menerima. Sedekah pun boleh. Kita ngasih aja boleh, masa kita menerima nggak boleh? Kalau untuk pembangunan masjid hukumnya makruh. Makruh itu artinya panitia boleh memilih diberdayakan untuk hal yang lain. Iya, misalkan nih dia nyumbang uang 10 juta, daripada digunain untuk keramik, mending digunain untuk kas masjid. Suatu saat ada orang yang meninggal apapun, kita kasih uang yang itu manfaatnya lain. Sebab kalau kita nyumbang ke masjid, jadinya amal jariah. Selama keramik itu masih dibuat sholat, maka pahala akan mengalir. Maka sedekah yang prioritas bukan lebih baik di mana, tapi yang paling membutuhkan itu yang paling tepat. Saya kembali lagi ke awal, yang paling bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh orang yang butuh. Syaratnya satu, sedekahlah kepada orang yang kurang, tapi jangan sampai memberikan gantungan minta sama kita. Itu salah juga. Sebab yang namanya sedekah itu adalah ibadah sosial. Sifatnya bagaimana mendidik karakter dan membantu karakter. Kalau kita kasih orang-orang di jalan itu ya baik, cuman dia akhirnya jadi profesi. Apa yang perlu kita lakukan? Ya berikan sesuatu, tidak harus materi. Kasih dia pekerjaan sehingga dia tidak mengandalkan kita untuk memberi setiap hari. Pekerjaan yang mengharap belas kasihan ke orang lain itu hina. Kalau kita kasih ya emang dia dapat rezeki terus, cuman kan jadi hina dia. Kita tidak bisa memberikan solusi, kita hanya memberikan rezeki aja tiap hari. Gitu. Itu Bu ya. Udah.